Oke, untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah, dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bank Mandiri. Dan untuk saham Bank Mandiri hari ini open dan close di harga yang sama ya, yaitu di harga 10.000. Jadi untuk saham Bank Mandiri itu hari ini open gap bawah, open di harga 10.000, yang sempat naik turun dan close juga di harga 10.000. Untuk asingnya sih net sell ya, tadi kita cek untuk asingnya hari ini di saham Bank Mandiri net sell 190 M ya. Kira-kira siapa yang jualan hari ini di saham Bank Mandiri ya, padahal itu kemarin Jumat ada yang masuk banyak ya di saham BMR ini. Di BMRI ya, hari ini yang keluar paling banyak itu KZ untuk asingnya, KZ net sell 70M, BK net sell 66M, BB net sell 56M, AK net sell 36M, dan yang masuk untuk hari ini di saham BMRI ada RX, YU, ZBRX yang paling gede 32M. Dan kemarin itu tanggal 16 yang masuk untuk CS ya, CS masuk 1 triliun lebih. Dan untuk hari ini CS asingnya gimana? Hari ini untuk CS masuk sih, masuk 659 juta aja sih, nggak gede-gede banget ya. Jadi untuk CS masih hold di saham BMRI. Untuk posisinya kemarin AVG-nya di harga berapa? Untuk kemarin CS AVG-nya di harga 10.092 ya AVG buy-nya untuk CS. Kalau kita cek dari tanggal 16 kemarin, berarti posisinya floating loss 92 poin. Kira-kira besok gimana untuk saham BMRI? Kalau lihat transaksi hari ini, market maker utamanya BK. BK-nya net sell 66M tapi ya. Ya, BK-nya net sell, hati-hati untuk besok Selasa ya, kalaupun turun supportnya di area sini masih di 9.775, apakah bisa ke area sini atau enggak? Ya kita lihat aja besok ya. Kalau lihat transaksi hari ini sih lebih cenderung di distribusi, walaupun untuk CS-nya masih hold ya di saham BMR ini. Kalau menurut saya mungkin akan konsolidasi dulu ya untuk besok Selasa untuk saham BMRI. Oke, itu untuk saham BMRI kalau naik ya resisten terdekatnya di arah sini, di harga tertingginya kemarin Jumat di 10.100 ya. Kalau naik bisa breakout di atas itu ya baru ada kemungkinan nutup gap di area 10.375 ya. Tapi untuk besok ya perhatikan saja level ini. 10.100 ini area resistennya, untuk supportnya di 9.775. Kemungkinan sih menurut saya untuk BMRI besok masih konsolidasi ya, karena untuk valuasi transaksi hari ini untuk sekelas Bank Mandiri itu masih belum terlalu fluktuatif atau ramai. Oke, itu untuk saham BMRI ya. Selanjutnya kita cek saham Bank BNI hari ini juga langsung open gap bawah. Cuman merah ya untuk saham BBNI hari ini minus 3,83%, dan ini ya buat teman-teman yang mau entry bisa perhatikan level ini ya, itu support terdekat untuk Bank BNI itu di 9.325 ya. Apakah bisa ke area sini atau enggak untuk besok? Coba kita cek dulu untuk transaksinya hari ini. BBNI sih untuk aslinya net sell 152M, dan apakah ada yang nabung untuk BBNI hari ini? BBNI, BBR, BB, BMRI, BBNI ya yang paling banyak dijual asing untuk hari ini. Dan untuk hari ini BBNI yang keluar untuk asingnya ada ZP, AK, CS, KZ, YU ya. Untuk paling banyak ZP net sell 78M, dan untuk asingnya yang masuk dikit-dikit ini RX cuma 240 juta aja, DX cuma 40 juta aja. Tapi untuk asingnya distribusinya lumayan gede ya untuk perbandingannya dengan yang masuk hari ini di saham BBNI. Jadi untuk besok perlu hati-hati yang nabung CCYP versi lokal. Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember aja ketika BBNI ini gagal breakout 1 Desember ya. Kita cek dari tanggal 1 Desember kira-kira
Siapa yang pegang barang paling banyak kalau dari 1 Desember untuk saham BBN ini? Yang pegang barang paling banyak KZ ya. Dan emang cenderung didistribusi sih dari tanggal 1 Desember ini. Untuk KZ-nya ini KZ lokal ya. Bedanya untuk BBN ini diakumulasi oleh lokal. Oke. Untuk asingnya yang masuk itu RXKZ dan asingnya cenderung keluar ya di saham BBN ini dari tanggal 1 Desember ini. Untuk RXKZ-nya hari ini gimana? Hari ini untuk RX masih masuk sih. Masuk sedikit ini 240 juta aja. Jadi kemungkinan untuk besok di awal market ya nggak menutup kemungkinan untuk saham BBN ini masih merah ya. Perhatikan saja level ini, semoga ada yang jaga harga di area 9.325 ya. Semoga nggak jebol area ini. Kalau di area sini ada yang jaga harga, yaitu kalau mau spekulasi buy ya. Tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, ini supportnya 9325 dan untuk resistannya masih di 9.900-an. Itu untuk saham BBNI. Selanjutnya kita cek saham Arto, dan untuk saham Arto harganya turun 5,4% ke level 3.840 ya. Udah jebol harga terendahnya pas tanggal 15 Desember. Jadi untuk besok Selasa perlu hati-hati untuk saham Arto. Kira-kira apakah hari ini sudah ada yang nampung? Untuk saham Arto hari ini secara keseluruhan net sell 10M untuk asingnya net sell hari ini di saham Arto, dan hari ini tanggal 19 Desember untuk Arto cenderung didistribusi ya, walaupun nggak terlalu banyak, dan yang distribusi ini asing semua loh. AK, AG, CC, BK, IO versi asing yang keluar. Untuk asingnya yang masuk paling banyak KZ cuma 2,9 M aja. Dan untuk KZ 100% transaksinya buy ya di saham Arto. Close-nya 2,9 M dan net buy juga 2,9 M. Dan kalau kita cek emang kayaknya KZ ya yang mulai akumulasi di saham Arto ini. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 16 untuk KZ udah net buy 7,5 M. Kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini, dan untuk hari ini untuk KZ-nya masih masuk sih. Cuman teman-temannya KZ yang asing lebih banyak keluar di saham Arto. Jadi mungkin jangan buru-buru entry aja ya, tapi ya tetap disclaimer. Perhatikan aja level 3.860, apakah kira-kira besok bisa balik lagi ke atas itu atau enggak. Tapi kalau langsung merah mending ya wait and see aja dulu untuk saham Arto ya, takutnya kalau masih turun terus. Untuk saham Arto ya resistennya di sini di 3.220, 3.220. Oke, itu untuk saham Arto. Jadi kalau besok langsung merah, jangan buru-buru entry ya di saham Arto. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat transaksi hari ini sih, belum ada yang akumulasi, malah cenderung distribusi untuk saham Arto. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham UNVR ya. Hari ini juga turun, open gap bawah dan langsung turun untuk candle-nya ya. Kira-kira besok gimana? Hari ini untuk UNVR secara keseluruhan minus 2,87% ke level 4.730. Kalau kita cek untuk transaksi, UNVR hari ini asingnya net sell 14M ya. Jadi untuk asingnya net sell UNVR hari ini tanggal 19 Desember ya, asingnya yang keluar itu KZ, YU, AK. KZ, YU, AK ya. Dan untuk lokalnya yang keluar YU paling banyak. Untuk YU lokal net sell 2,4 M, YU asingnya net sell 9,3 M. Dan untuk KZ ini murni 100% transaksinya sell ya di saham UNVR hari ini KZ asing. Dan yang nampung untuk asingnya ada RX 100% transaksinya buy di saham UNVR. Untuk AVG-nya RX di 476 floating loss ya, jadi untuk RX masuk di tengah-tengah hari ini.
market utamanya hari ini di saham UNVR RX, RX-nya netbuy 23. Secara keseluruhan netbuy 23. Cuman ya menurut saya untuk besok mungkin untuk NVR masih konsolidasi dulu ya, mungkin seperti itu. Kalau kita cek dari sini aja, coba kita cek dari tanggal 8 Desember ketika harganya itu nyentuh support ya, 8 Desember. Kalau nggak salah untuk aslinya udah mulai masuk loh kalau nggak salah di saham NVR ini. Kalau kita cek dari tanggal 8 Desember untuk aslinya RX ya, diakumulasi oleh RX netbuy 90,5 M dan valuasinya itu 91, berarti untuk RX cenderung invest ya sepertinya di saham NVR ini. Dan sampai hari ini pun untuk RX juga masih masuk ya. Dan kalau kita cek dari tanggal 8 Desember untuk RX dan AK ya yang masuk paling banyak, dan untuk AK-nya ini AK asing, RX-nya juga RX asing ya. Jadi yang masih misal ambil posisi di NVR di bawah dan sampai sekarang belum keluar, ya selama RX-nya belum jualan masih berani hold ya, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kemungkinan sih menurut saya untuk besok ya mungkin masih konsolidasi ya. Untuk support tertekannya sih di sini secara histori di 4720, berarti 10 poin lagi. Ya 4720 ini area support sih, soalnya di area sini udah 1 2 3 hari ini eh, gagal breakout terus ya di area sini. Jadi perhatikan aja level ini sih. Misal besok di awal market nggak ada yang jaga harga, ya jangan buru-buru entry. Kalau mau AVG down, ya supportnya sih masih di 4570 ya kalau secara Fibonacci. Mungkin untuk UNVR ini kalau laporan kuartal 4-nya bagus, itu baru ada kemungkinan rebound nutup gap yang di sini dan di sini ya. Oke, itu untuk saham UNVR, mudah-mudahan sih laporan kuartal 4-nya itu dipercantik aja ya, kan window dressing. Mudah-mudahan seperti itu. Mengingat untuk UNVR juga saham blue chip. Oke, itu untuk saham UNVR ya. Selanjutnya kita cek saham MTEK. MTEK untuk hari ini masih turun ya, malah jebol ini. Hati-hati untuk MTEK bisa ke 900 loh ini. Bisa ke 915-an, soalnya untuk hari ini minus 4,25%, udah jebol support yang di sini ya. Support 1045 jebol untuk saham MTEK. Jadi ya hati-hati. Ada kemungkinan ke area sini untuk saham MTEK 900-an ya. Kalau mau AVG down, ya jangan buru-buru. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk EMTK, hari ini untuk MTEK aslinya net sell ya, masih net sell 7,6 M, dan kira-kira apakah ada yang nampung untuk EMTK hari ini tanggal 19 Desember secara keseluruhan dulu ya. Secara keseluruhan CS, ZP, RX keluar ya. Untuk CS dan RX 100% transaksinya selling di saham MTEK, dan untuk ZP-nya net sell 6,1 M. Jadi ini asing semua ini. Ya, ZP, RX-nya asing dan CS-nya lokal ya. Jadi lokalnya ada yang distribusi, asingnya juga net sell di saham MTEK ini. Jadi perlu hati-hati untuk besok Selasa ya, kalau masih turun terus supportnya di 910, 915, dan untuk resisten terdekat saat ini ya di sini 1045 udah jadi resistennya MTEK ya. Yang mau entry ya jangan buru-buru untuk besok Selasa, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Ini resistennya, kalau breakout ya resisten selanjutnya di 1170, tapi untuk besok sih kemungkinan di awal market ya mungkin bisa merah dulu ya untuk saham MTEK, kecuali ada yang nge-HK langsung. Oke, itu untuk saham MTEK ya. Intinya ya jangan buru-buru entry aja untuk besok Selasa, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham MTEK. Selanjutnya kita cek saham MDKA. Untuk saham MDKA hari ini masih candlenya sih hijau, cuman secara keseluruhan minus 0,23%. Jadi untuk saham MDKA masih konsolidasi ya. Hari ini open gap bawah sih. Kemarin Jumat kan close di 4.300.
Hari ini opennya di 4.250. Jadi open gap 50 poin untuk saham MDKA. Kira-kira asingnya gimana? Apakah masih hold di saham MDKA? MDKA hari ini untuk asingnya masih net buy loh. Asingnya masih net buy 15M hari ini. Sorry, 16M. Dan kalau kita ngikuti MDKA emang asingnya cenderung masuk ya di MDKA ini. Tinggal mungkin nunggu waktu aja kalau lokalnya udah nggak distribusi untuk MDKA bisa naik. Soalnya untuk beberapa hari terakhir emang untuk MDKA itu lokalnya banyak yang distribusi dan yang nampung hari ini di saham MDKA AK net buy 27M, AG net buy 5M, YO net buy 1M. AK-nya ini AK asing dan untuk asingnya yang jual entah ZP, BK, BB dan yang distribusi paling banyak itu NI 17M ya. Jadi lokalnya distribusi, asingnya yang nampung untuk saham MDKA ini. Jadi untuk besok ya mungkin masih konsolidasi ya untuk saham MDKA. Beberapa hari ke depan mungkin masih konsolidasi untuk saham MDKA. Untuk ya mungkin 1, 2, 3, mungkin 1 minggu ke depan ya untuk saham MDKA itu konsolidasi atau nunggu aja breakdown atau breakout ini ya, garis trendline ini yang udah kita buat hari ini. Jadi untuk saham MDKA ya perhatikan aja trendline ini kalau sampai bisa breakout di atas trendline yang ganti warna merah. Ganti warna ini aja yang bawah yang ganti warna merah. Ya, kalau untuk saham MDKA itu bisa breakout di garis trendline yang warna biru ini ya kita kemungkinan naik ya. Untuk asingnya sih cenderung akumulasi untuk saham MDKA ini. Kalau kita cek aja dari tanggal berapa ya? Atau dari tanggal sini lah, tanggal 29 November. Soalnya kalau dari tanggal sini juga kalau mengikuti pergerakan MDKA itu cenderung di akumulasi asing ya. Kita cek aja dari tanggal berapa ini? 29. Kalau kita cek dari tanggal 29 November untuk asingnya ya net buy 110M. Kalau kita cek dari tanggal 1 November untuk asingnya udah net buy 679M ya kalau dari tanggal 1 November. Cuman ya untuk harganya sih terserah market makernya ya. Ya kita ikuti aja ke depannya gimana, apakah bisa breakout di atas trendline yang warna biru atau breakdown di bawah trendline yang warna merah. Oke, itu untuk saham MDKA. Kemungkinan untuk besok menurut saya masih ya konsolidasi. Kalau nggak konsolidasi mudah-mudahan bisa naik. Nah, selanjutnya kita cek saham CHEM. Untuk CHM hari ini turun ya. Jebol 210 udah jebol untuk saham CHM. Jadi hati-hati, support selanjutnya ya di sini di 192. Kalau di area sini besok nggak ada yang jaga harga ya jangan buru-buru entry untuk saham CHEM ya. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk CHEM sih nggak terlalu ramai kayak ya. CHM hari ini secara keseluruhan untuk asingnya sih net buy 840. Ini dari tanggal 1, sorry. Ini hari ini tanggal 19 untuk asingnya net sell 1,6M ya. Jadi untuk hari ini untuk saham CHM asingnya net sell 1,6M. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek untuk transaksi CHM, apakah sudah ada yang nampung? Hari ini tanggal 19 Desember secara keseluruhan malah didistribusi oleh AZ, XA, AK, BK. Yang masuk IYP, CPI. Jadi untuk hari ini CHM didistribusi ya. Hati-hati jangan untuk besok perhatikan saya level ini 190. Jadi untuk support selanjutnya untuk saham CHM itu 190. Oke, itu untuk saham CHEM ya.
Kalau jebol 190 ya bisa ke 160-an. Mengingat untuk CHM ini udah lumayan tinggi untuk kenaikannya. Oke, itu untuk saham CHM. Selanjutnya kita cek saham SCMA ya. Dan untuk saham SCMA hari ini turun ya. Apakah jebol support atau ada yang jaga harga? Pas ya. Pas di area support. Jadi untuk saham SCMA hari ini close di 208 pas di supportnya. Kira-kira besok tadi sih sempat jebol cuman ditarik naik lagi ya. Jadi ada yang jaga harga di saham SCMA, kira-kira siapa yang jaga harga? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham SCMA nggak terlalu ramai juga sih. SCMA hari ini asingnya net sell 3,8 M, jadi perlu hati-hati untuk asingnya masih net sell terus. SCMA hari ini tanggal 19 Desember secara keseluruhan yang keluar itu asing nih ODBK. BK-nya asing dan yang masuk CC asing sih. Jadi untuk lokalnya masih net sell. Kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini sih nggak terlalu rame ya di saham SCMA ini. Yang paling gede valuasi transaksinya itu YU 4,6. Oke ya. Oh, jadi untuk YU aslinya net sell 1,7, YU lokalnya net buy 4,6. Kemungkinan untuk besok ya ini sih udah di area support, tapi karena nggak terlalu rame ya untuk valuasi transaksinya, jadi untuk besok ya disclaimer kalau ada yang mau spekulasi buy, ini udah di area support, cuman kalau masih sepi sih agak was-was ya. Kita lihat aja di awal market apakah langsung rame untuk transaksi SMA atau enggak, apakah ada yang jaga harga di area 208 ada yang langsung HK atau enggak. Kalau enggak ada yang langsung HK ya mending wait and see aja dulu ya untuk saham SCMA karena untuk valuasi transaksi hari ini enggak terlalu rame-rame banget sebenarnya. Oke, itu untuk saham SCMA kalau sampai merah jebol ya support terdekatnya di 204, jebol di 204 bisa ke 198 ya. Tapi semoga enggak jebol ya 204. Soalnya untuk SCMA ini udah lumayan dalam koreksinya. Oke, itu untuk saham SCMA ya, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham WIRG. Untuk saham WIRG hari ini tadi open gap atas ya, tapi di prank untuk WIRG ini. Jadi untuk hari ini opennya di sini di 173 langsung turun ARB ini untuk WIRG. Jadi di prank untuk WIRG ini, prank. Kira-kira besok gimana? Oh, nggak ARB ya. Jadi ternyata untuk WIRG nggak ARB. 100 minus 5% ya. Jadi belum ARB untuk saham WIRG. Kira-kira apakah besok ada kemungkinan naik untuk WIRG? WIRG aslinya net sell 214 juta aja. Karena untuk market cap-nya juga nggak terlalu gede untuk WIRG ini. Apakah hari ini ada yang akumulasi? Hari ini yang didistribusi ya, MC net sell 983 juta, KI net sell 721 juta, dan yang masuk NI, DX, EP, PD, XC, CCMU. Kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini sih ada kemungkinan masih di situ-situ aja ya, malah bisa jadi candlenya merah. Soalnya kalau kita cek dari tanggal 12 Desember juga belum ada yang akumulasi, jadi untuk saham WIRG hari ini ngeprank doang ya. Open gap atas, opennya di 173 langsung turun untuk saham WIRG. Oke, itu untuk saham WIRG ya. Jadi untuk besok yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu atau pilih saham yang lain. Soalnya untuk saham WIRG ini walaupun harganya udah di bawah, cuman kalau belum ada yang akumulasi ya agak berat ya. Apalagi kalau retailnya masih pada hold di atas. Oke, itu untuk saham WIRG. Kemudian untuk besok kalau lihat transaksi hari ini, setelah keseluruhan untuk WIRG ya bisa dikatakan hari ini di distribusi ya, walaupun nggak banyak-banyak banget karena untuk ya karena valuasinya juga nggak gede-gede banget untuk WIRG hari ini.
Market maker utamanya MJAKKI, ketiganya Netcell. Oke, itu untuk saham BIRG. Selanjutnya kita cek saham Kual. Dan untuk saham Kual hari ini surplus ya 5%. Kita cek siapa yang akumulasi di saham Kual. Kual aslinya sih net B 380 juta, 308 juta aja. Kual hari ini secara keseluruhan juga sebenarnya belum terlalu banyak ya yang akumulasi, valuasinya itu nggak terlalu banyak, cuman akannya masuk 321 juta aja. Jadi akannya net buy, aslinya net buy ya, cuman ya ini kecil untuk valuasi transaksinya. Jadi buat teman-teman yang ngangkut di atas, ya jangan average down aja ya. Kalau mau average down itu namanya nunggu volumenya gede. Tapi kalau volumenya masih kecil seperti hari ini, walaupun naik 5% itu jangan buru-buru average down. Tapi ya tetap disclaimer ya, kalau mau entry di kondisi saat ini ya Pak, jangan pakai duit gede, pakai duit receh aja untuk saham Kual. Oke, itu untuk saham Kual ya, tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, terima kasih.